Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Giovanni Karina Srihadi dengan NIM 250201021866 dari program studi S1 Manajemen PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian ujian akhir semester mata kuliah Business Intelligence dengan judul Penerapan Business Intelligence pada Industri Manufaktur Kemasan Plastik, Studi Kasus Produksi Cup Minuman. Kajian ini membahas bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan bisnis intelligence untuk mengubah data transaksi yang kompleks menjadi wawasan strategis bagi pengambilan keputusan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan agenda presentasi hari ini. Yang pertama, saya akan membahas terkait latar belakang dan tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan. Kedua, konsep dasar bisnis intelligence. Ketiga, alur kajian penerapan BI. Keempat, visualisasi laporan-laporan utama seperti laporan tahunan, kinerja produk, dan pendapatan penjualan. Kelima, laporan segmentasi pelanggan dan efektivitas layanan pengiriman. Dan terakhir, kesimpulan serta rekomendasi dari kajian ini. Industri manufaktur plastik yang memproduksi cup minuman saat ini mengalami pertumbuhan permintaan yang cukup signifikan. Hal ini didorong oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin banyak berbelanja melalui platform digital, mulai dari marketplace hingga aplikasi pesan antar makanan dan minuman. Namun demikian, pertumbuhan ini membawa tantangan tersendiri, yaitu bagaimana perusahaan mengelola volume data transaksi yang sangat besar dan kompleks, kemudian mengubahnya menjadi informasi yang benar-benar berguna. Tiga hal utama yang menjadi sorotan adalah pergeseran transaksi ke ranah e-commerce, ledakan volume data atau big data, serta kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Tanpa pengelolaan data yang baik, perusahaan beresiko salah membaca peluang pasar. Business Intelligence atau biasa dikenal BI dapat diartikan sebagai rangkaian proses, teknologi, dan alat yang mengubah data mentah perusahaan menjadi informasi yang bermakna dan mudah dipahami. Tujuannya adalah mendukung pengambilan keputusan baik yang bersifat strategis maupun operasional secara berbasis data. Terdapat 4 pilar utama dalam penerapan BI. Yang pertama yaitu integrasi data, menggabungkan data transaksi, produksi, dan penjualan dari berbagai sumber ke dalam satu platform. Yang kedua, analisis dan visualisasi, yang menyajikan data dalam bentuk dashboard dan grafik interaktif. Ketiga, insight strategis, yang menghasilkan wawasan untuk strategi pemasaran, distribusi, dan produksi. Dan yang keempat, keunggulan kompetitif yang memungkinkan perusahaan merespons perubahan pasar lebih cepat dibanding pesaing. Berikutnya saya akan menjelaskan alur kajian penerapan bisnis intelligence yang saya susun secara mandiri. Alur ini terdiri dari 6 tahapan. Tahap pertama adalah sumber data, yaitu data transaksi penjualan, produksi, pengiriman, dan data pelanggan atau CRM. Tahap kedua adalah proses ETL, singkatan dari Extract, Transform, Load, yaitu proses menarik, mengubah, dan memuat data ke dalam warehouse. Tahap ketiga adalah data warehouse itu sendiri, sebagai tempat penyimpanan data terpusat dan terstruktur. Tahap keempat adalah analisis menggunakan BI tools seperti Power BI atau Table AU. Tahap kelima adalah visualisasi dashboard yang menyajikan laporan interaktif untuk seluruh unit bisnis. Dan tahap terakhir adalah keputusan strategis, di mana hasil analisis digunakan untuk menentukan strategi pemasaran, distribusi, dan produksi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh visualisasi laporan tahunan perusahaan. Dashboard ini merangkum performa perusahaan secara menyeluruh dalam satu tampilan, meliputi total pendapatan, volume produksi, biaya operasional, dan margin keuntungan sepanjang tahun berjalan. Sebagai ilustrasi, tren pendapatan triwulan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari kuartal 1 hingga kuartal 4. Total pendapatan tahunan diilustrasikan mencapai sekitar 60,9 miliar rupiah, dengan volume produksi sekitar 48 juta unit cup minuman dan margin laba di kisaran 17,4%. Dengan dashboard seperti ini, manajemen dapat memantau kesehatan bisnis secara real-time tanpa menunggu laporan manual di akhir periode. Selanjutnya yaitu laporan kinerja produk yang menampilkan performa masing-masing varian cup, baik dari sisi ukuran, jenis plastik, maupun segmen pasar. Tujuannya adalah mengidentifikasi produk unggulan sekaligus produk yang memerlukan evaluasi strategi.
Dari ilustrasi kontribusi penjualan, varian cup 12 ons menjadi produk terlaris dengan kontribusi tertinggi, cocok untuk kebutuhan minuman kemasan cepat saji. Di sisi lain, varian cup Ecoline yang merupakan produk ramah lingkungan menunjukkan tren pertumbuhan permintaan, membuka peluang segmen pasar baru yang peduli isu keberlanjutan. Rekomendasi yang dapat diambil adalah memfokuskan promosi pada varian custom print untuk menyasar pelanggan korporat yang membutuhkan branding khusus pada kemasan mereka. Laporan pendapatan dan penjualan tahunan menyandingkan tren pendapatan dengan volume penjualan sepanjang tahun. Tujuannya untuk melihat korelasi antara harga jual, volume penjualan, dan pola musiman permintaan. Misalnya lonjakan pada musim tertentu atau saat ada momentum event besar. Pada ilustrasi tren pendapatan bulanan, terlihat kenaikan yang cukup stabil dari awal tahun, dengan puncak pada pertengahan hingga akhir tahun. Insight semacam ini penting bagi perusahaan untuk merencanakan kapasitas produksi dan strategi harga secara lebih tepat, terutama menjelang periode permintaan yang tinggi. Berikutnya adalah laporan segmentasi pelanggan. Segmentasi ini membantu perusahaan memahami karakteristik pembeli, mulai dari distributor atau reseller besar, pelaku UMKM di bidang food and beverage, konsumen melalui marketplace digital hingga segmen korporat dan horeca atau hotel, restoran, dan kafe. Dari ilustrasi komposisi segmen distributor dan reseller, merupakan segmen terbesar dengan kebutuhan volume besar dan konsistensi jadwal pengiriman. Sementara itu, segmen marketplace digital menunjukkan pertumbuhan tercepat sejalan dengan tren belanja daring yang terus meningkat. Pemahaman terhadap segmen ini memungkinkan perusahaan menyusup strategi pemasaran dan layanan yang lebih tepat sasaran untuk masing-masing kelompok pelanggan. Laporan efektivitas layanan moda pengiriman mengukur performa masing-masing moda distribusi, yaitu pengiriman reguler, kargo, dan layanan same day atau instan, berdasarkan ketepatan waktu, biaya, dan tingkat keluhan pelanggan. Dari ilustrasi data, kebutuhan pelanggan marketplace digital yang menuntut pengiriman cepat, layanan kargo cukup andal untuk pengiriman antar kota atau antar pulau, sementara layanan reguler tetap menjadi pilihan paling efisien dari sisi biaya untuk pengiriman volume besar yang tidak mendesak. Laporan ini membantu perusahaan mengoptimalkan jaringan distribusi sesuai kebutuhan masing-masing segmen pelanggan. Untuk mendukung penerapan bisnis intelijen secara menyeluruh, perusahaan dapat memanfaatkan beberapa tools dan teknologi. Microsoft Power BI menawarkan dashboard interaktif dengan integrasi yang mudah ke Excel dan database perusahaan. Table AU cocok untuk visualisasi data tingkat lanjut dan analisis yang lebih eksploratif. Data warehouse berbasis SQL berfungsi sebagai tempat penyimpanan terpusat untuk data transaksi, produksi, dan distribusi. Sementara itu, ETL tools digunakan untuk mengotomisasi proses ekstrak, transform, dan load data dari berbagai sumber. Kombinasi tools ini memungkinkan perusahaan membangun ekosistem bisnis intelligence end-to-end, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian wawasan yang siap digunakan oleh pengambil keputusan. Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, penerapan bisnis intelligence memungkinkan perusahaan mengubah data transaksi yang kompleks menjadi wawasan yang mudah dipahami melalui dashboard visual. Kedua, visualisasi laporan tahunan, kinerja produk, pendapatan segmen pelanggan, dan efektivitas pengiriman mempercepat identifikasi peluang serta risiko bisnis. Demikian presentasi kajian bisnis intelligence pada instruksi manufaktur kap plastik yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini dapat memberikan gambaran bagaimana bisnis intelligence berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan berbasis data. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.